punya Allah seperti Engkau, Yesus. Engkau Tuhan yang sungguh ajaib bagi setiap kami. Perbuatan-Mu heran bagi kami. Sungguh besar karya-Mu. Ini ucapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih, Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh besar karya-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ya Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu, serukan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak Tuhan, yang berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan Engkau Tuhan, agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sebab Dia yang layak. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersuka cita kita bertemu kembali dalam kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sungguh heran terus terjadi dalam hidup kita, pemeliharaan perlindungannya yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tidak henti-hentinya terus kita membawa syukur, membawa pujian pengagungan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, nyatakan isi hatimu, nyatakan kuasa firman-Mu di dalam hidup kami yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, memberkati. Bahkan berkat dalam sukacita dan damai sejahtera Allah yang sungguh luar biasa terjadi dalam hidup kami. Di dalam hari-hari hidup kami terus mengalami kebaikan Tuhan.
dan kami membawa syukur kami di hadapan-Mu. Nyatakan lebih lagi, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Pimpin sertai kami, berikan kami pencerahan, berikan kami hikmat marifat, urapi setiap kami semua, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu sebagai benih ditabur di dalam hati yang mengasihi Tuhan, hati yang subur, dan kami boleh menghasilkan buah menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Diberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, saya percaya oleh kasih karunia yang kita terima, oleh anugerah yang kita terima, firman Tuhan menyatakan di mana kuasa firman sanggup memulihkan keadaan kita, di mana kuasa firman sanggup menyembuhkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Firman Allah sanggup membebaskan kita dari setiap belenggu yang mengikat, bahkan menawan kita sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita lihat sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman percaya kita di dalam kepada Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera adalah berkat yang sungguh luar biasa yang kita terima, yang datangnya dari surga. Berkat yang memberikan ketenangan, berkat yang memberikan kita kedamaian, ada damai sejahtera. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah di dalam Yesus Kristus oleh iman percaya kita. Dan saya percaya pagi hari ini apapun yang terjadi di dunia ini, dengan berbagai persoalan yang ada, dengan kegoncangan apapun yang terjadi di dunia ini, Allah sanggup meneguhkan, Allah sanggup memberikan ketenangan, keteduhan di dalam hati kita. Karena Allah memberkati kita di dalam kebenaran. Dan firman Allah adalah firman ya dan amin di dalam Yesus Kristus. Dan ayat 2 dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan kalau pagi hari ini kita masih bisa datang kepada Allah, membawa syukur, kita masih bisa beribadah kepada Allah, bukankah ini merupakan berkat? Kalau kita bisa menghampiri tahta hadiratnya yang maha kudus oleh kebenaran iman kita di dalam kuasa darah Yesus, Allah memperkenankan untuk kita datang mendekat, untuk kita datang beribadah, untuk kita membawa syukur, membawa doa-doa kita. Dan melalui kebenaran firman Tuhan kita menerima pencerahan, kita menerima pengertian, bahkan oleh kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus.
memampukan kita untuk kita dapat hidup mengalami kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah hal berkat yang kita terima yang memampukan kita untuk kita dapat berjalan di dalam ketetapan-ketetapan firman Allah, di dalam setiap tantangan pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Di dalam hal apapun yang sedang kita kerjakan, kita lakukan, kita tetap memiliki hati untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita memiliki hati untuk tetap melayani Tuhan. Di dalam kasih karunia Allah, dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Bukankah kita hari ini kita masih dapat berdiri, mengangkat tangan, membawa syukur kita kepada Allah, pujian pengagungan kita naikkan, dan kita dapat bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang Allah sediakan, yang Allah janjikan, di mana hidup kita mengalami perjumpaan bersama dengan Bapa di surga. Kemuliaan Allah di mana kita mengalami pemulihan. Kemuliaan Allah di mana kita mengalami kemerdekaan. Kemuliaan Allah di mana kita menjadi anak-anaknya, ahli waris kerajaan surga. Kemuliaan Allah di mana kita dapat bertekun. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap mengalami berkat damai, sejahtera, sukacita Allah di dalam hidup kita. Kemuliaan Allah dinyatakan di mana kehidupan kita, perilaku kita, tabiat kita. Kita terus mengalami perubahan hidup, diubahkan dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Di dalam hidup kita mengiring Tuhan, bukan saja berkat-berkat yang kita terima, tetapi ada perjalanan hidup di dalam pergumulan, di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam keadaan tubuh kita mengalami kelemahan, sakit, penyakit. Justru hal itu tidak membuat kita semakin lemah. Justru hal-hal yang kita hadapi dalam tantangan-tantangan hidup tidak membuat kita semakin jauh dari Allah. Justru kekurangan-kekurangan yang kita alami tidak membuat kita semakin mengendorkan pujian pengagungan kita, syukur kita di hadapan Allah. Semakin kita membawa syukur di hadapan Allah. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang setia, layak terima pujian, pengagungan, penyembahan kita. Tidak membuat kita menjadi kendor. Dan kita lihat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita menerima berkat damai sejahtera, menerima berkat akan kemuliaan Allah di dalam pengharapan kita. Demikian juga kita juga menerima berkat. Kita dapat bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kenapa kita dapat bermegah di dalam kesengsaraan kita? Justru kesengsaraan, kesulitan, kegagalan, apapun kesukaran yang sedang kita hadapi hari-hari ini, selama hati kita masih mau berkenan di hadapan Allah dengan iman percaya kita dibenarkan, kita diperkenan mengalami kasih karunia Allah, masih kita berjalan di dalam kebenaran firman Allah, dalam ketetapan-ketetapannya, hati yang tetap mengasihi Allah, maka kesengsaraan, kesulitan, kegagalan menjadi atau merupakan kesempatan untuk mengembangkan karakter kita, mengembangkan pengharapan kita, supaya di dalam kesengsaraan pada waktu kita bermegah melihat setiap persoalan itu tidak
kita berfokus pada persoalannya yang menjadi persoalan yang besar. Tetapi kita belajar untuk melihat Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang besar. Allah yang sanggup, Allah yang memulihkan, Allah yang memberkati. Bahkan Allah yang mengangkat kita dari jurang pemisah, di mana dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kita ditebus oleh iman percaya kita. Kita diperkenan, dibenarkan oleh iman kita. Allah mampu, Allah sanggup. Maka dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini, bukan lagi menjadi persoalan yang besar. Kita bermegah di dalam persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kesukaran yang kita hadapi. Kita diberikan kasih karunia untuk dapat bersyukur melihat Allah yang besar. Allah memberkati damai sejahtera dalam sukacita. Dalam apapun yang sedang kita hadapi dalam kesulitan di dunia ini, kita tetap dapat memuji Allah. Kita bisa datang beribadah. Kita masih membawa syukur kita di hadapan Allah, pujian, pengagungan, penyembahan, doa-doa kita. Kita masih diberikan hati untuk bersafaat, melihat pergumulan saudara-saudara kita yang lain. Kita masih bisa bersafaat, melihat pelayanan saudara-saudara seiman yang lain dalam setiap pergumulannya. Kita menerima kasih karunia yang Allah berikan nyatakan dalam hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, memberikan kita ketekunan. Kita kembangkan pengharapan kita, kita kembangkan karakter kita, kita kembangkan mental kerajaan Allah, kita kembangkan hidup dalam berkemenangan. Kita kembangkan iman percaya kita, janji-janji Allah yang kita pegang, terus kita kembangkan. Dan pada waktu kita menerima kasih karunia Allah, kita perhatikan ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita masih mampu berdiri dan dapat berdiri di dalam kasih karunia Allah, ini kita terima, dan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan kemampuan dalam kasih karunia-Nya, dan kita dapat bermegah. Pada saat kita bermegah, ketekunan, tahan uji yang kita terima datangnya dan berasal dari Roh Kudus. Kenapa kita masih bisa beribadah? Kenapa kita masih dapat melayani Tuhan? Sedangkan di dalam keadaan kita banyak kekurangan, kesulitan, tantangan. Karena Roh Kudus dikaruniakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita untuk meyakinkan akan kasih Allah, bahwa Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Kita lihat di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan ditatakannya penyakit paru-paru di antara mereka. Bukankah kebenaran firman Allah yang barusan kita baca menyatakan, membuktikan kasih setia Allah? Sekalipun di dalam keadaan umat yang dipilih dibawa keluar dari Mesir untuk mengalami kasih setia Allah, untuk dapat beribadah. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan umat yang Allah kasihi?
yang Allah pilih, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah penuh kasih, rahmat, anugerahnya, menganugerahkan di dalam hidup kita dalam berkat damai sejahtera, dan Roh-Nya yang kudus memimpin, menyertai kita, terus meyakinkan kita akan kasih Allah. Tetapi apa yang terjadi seringkali di dalam kehidupan kita, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya, dan kita tidak menantikan nasihatnya. Kita berjalan dalam apa yang kita mau. Kita berjalan tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai menyimpang ke kanan, ke kiri. Dan pada waktu kita berdoa, seringkali kita berdoa untuk keinginan-keinginan manusia, dalam ukuran-ukuran manusia, sehingga iman kita tidak lagi mengalami kekuatan. Iman kita goyah. Dan pada waktu kita berseru kepada Allah adalah seruan-seruan keinginan manusia. Kita tidak melihat apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam ketetapan firman-Nya. Bahkan di dalam kepanikan, di dalam persoalan yang menghimpit, menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Dan kita melihat bahwa Allah diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta. Sebagai kasih setia Allah, Allah membuktikan. Tetapi karena ketegaran hati umatnya, di dalam apa yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, di dalam anugerahnya, kasih karunia-Nya, Allah memberikan dalam murkanya. Doa dijawab. Pada waktu kita mengklaim, menantang, bahkan mencobai Allah, kita berdoa. Mungkin kita juga pernah bernasar. Bukan Allah tidak menjawab, Allah menjawab. Tetapi pada waktu Allah menjawab, bersamaan dengan itu didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan ada kekurusan dan kekeringan. Memang penyakit paru-paru itu selalu berdampingan dengan pengaruh kesehatan dan akan membuat tubuh kita menjadi semakin lemah, mengalami kekurusan dan kekeringan. Di dalam kebenaran firman Allah, orang-orang yang melupakan perbuatan Allah, lebih kepada keinginan-keinginan manusia, nafsu manusia, dan dia mengukur bahwa Allah yang setia selalu menjawab apa yang menjadi keinginan-keinginannya tanpa disadari. Maka keinginan yang terjawab itu berjalan bersama, terjadi kekeringan dan kekurusan rohani di dalam hidupnya. Dan Allah selalu membawa umatnya. Roh Kudus bekerja selalu meyakinkan kita akan kasih Allah. Di dalam Mazmur 106 ayat 1, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Allah menunjukkan di dalam pujian pengagungan kita, ucapan syukur kita, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah melupakan kebaikan Allah. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan saya percaya pada waktu kita membawa syukur kita di hadapan Allah, apapun yang sedang kita hadapi dalam persoalan pergumulan kita, Allah melimpahkan berkat damai sejahtera, berkat sukacita, ada penghiburan, ada kekuatan, ada kasih karunia, ada keteguhan di dalam pengharapan. Mari kita kembangkan terus
maka kesengsaraan, kekurangan, kesulitan, kesukaran yang sedang kita hadapi, iman kita terus terjaga, terpelihara dalam damai sejahtera. Hati kita tetap mengalami ketenangan bersama dengan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang setia, terus menyatakan kasih setianya. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan dan meyakinkan kita akan kasih Allah. Dia terus mengerjakan di dalam hati kita. Dia terus menerus. Tetapi seringkali umat Tuhan berlaku tidak setia, memandang rendah ibadah, memandang rendah jam-jam doa. Kesalahan umat Allah yang dirangsang oleh nafsu di padang gurun adalah memandang rendah akan kekudusannya, memandang rendah akan korban-korban yang dibawa di hadapan Allah. Pada waktu kita memandang rendah ibadah kita, perhatikan baik-baik, kita sedang mengalami kehidupan yang Alkitab di dalam ayat 15 di dalam Mazmur 106. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Ada kekeringan rohani. Ada kekurusan rohani. Mari kita bangun kembali pagi hari ini. Kita bawa syukur di hadapan Tuhan apapun yang sedang kita hadapi. Kesulitan, kesukaran apapun yang sedang kita hadapi, jangan kita mundur dari hadapan Tuhan. Tetap setia, tetap datang beribadah. Terus naikkan syukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan kita mengalami berkat damai sejahtera, berkat sukacita, pengharapan yang membawa kita dalam ketekunan. Terus apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, Tuhan yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam Roma, kita kembali pembacaan kita, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya. Bukan hanya sekedar Allah adalah Allah yang Maha Kasih, tetapi Dia membuktikan kasih-Nya kepada kita. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita supaya kita tidak mengalami kebinasaan, supaya kita mengalami berkat damai sejahtera, mengalami berkat keselamatan, bahkan pengharapan. Dan di dalam ketekunan kita memiliki pengharapan yang besar akan kemuliaan Allah. Ada berkat kemuliaan Allah, ada pemulihan, ada kesembuhan. Dan Allah yang Maha Kasih, Dia menyatakan pribadinya. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dan setiap kita yang percaya, kita akan dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam berkat damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita. Kuatkan, teguhkan hatimu. Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Tuhan sudah bangkit. Dan Tuhan bertahta di surga. Pagi hari ini di dalam ibadah kita membawa syukur, pujian, pengagungan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Kita mengangkat tangan kita, membawa syukur kita, pujian, pengagungan, korban syukur kita. Dengan iman percaya, saya percaya Allah berkenan
Allah dengan kasih setianya menyatakan, membuktikan kepada kita Yesus Kristus sudah mati untuk kita, supaya kita mengalami berkat surgawi, tidak mengalami kekurusan, kekeringan di dalam kerohanian kita. Iman kita tidak mati, iman kita terus dibangun, terus bertumbuh, iman kita terus berakar di dalam Kristus. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, baik itu kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, kekurangan, apapun yang sedang kita hadapi, tetap percaya, karena kita dibenarkan oleh iman. Dan saya percaya pada waktu kita dibenarkan dan kita menjadi orang-orang benar, kita menjadi orang-orang benar, ada berkat, ada jaminan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kita melalui proses pertumbuhan pengenalan akan Allah, mengalami kedewasaan, kita terus diuji. Di dalam ujian-ujian itu, mari kita meresponinya dengan benar. Jangan hati kita menginginkan hal-hal yang di luar kehendak Allah dan kita mulai menjauh dari Allah. Tetapi justru di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, mari kita mengembangkan pengharapan kita, meneguhkan hati kita, mengembangkan karakter kita, supaya kita menjadi serupa segambar dengan Kristus dan mengalami kemuliaan Allah yang besar. Pagi hari ini firman Tuhan, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang saya kasih kepada jemaat Tuhan, umat Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini terus kita mengecap kebaikan Tuhan, terus kita mengalami kasih setia Allah. Mari kita terus berlaku setia, jangan meragukan kasih setia Tuhan, dan jangan pernah melupakan perbuatan-perbuatannya. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetap percaya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Bapa yang baik, penuh rahmat anugerah, terus menyertai kita, memelihara kita, melindungi kita, sampai pada kesudahannya kita mengalami berkat, kemuliaan Allah yang besar di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah yang sungguh luar biasa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur, biarlah kebenaran firman-Mu terus meteraikan dalam hati kami, benih yang ditaburkan. Kiranya firman-Mu kami terima dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati. Kami menaruh hidup kami, iman percaya kami hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan Bapa yang setia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang sedang kami hadapi, kami mau belajar untuk mengembangkan pengharapan di dalam Engkau Tuhan, untuk meneguhkan hati kami, iman kami, untuk mengembangkan hidup kami di dalam, supaya kami tahan uji dan kami boleh menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karakter kami dipulihkan, diubahkan, karakter kami mengalami perubahan-perubahan yang menyenangkan hati Bapa di surga, menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan-Mu. Biarlah pagi hari ini apapun yang sedang kami hadapi, kesulitan-kesulitan, persoalan hidup, ajar kami untuk selalu mengingat, mengecap segala kebaikan. Bahkan Kau sudah membuktikan, menyatakan kasih setia-Mu. Yesus Kristus sudah mati untuk menebus dosa kami. Dan hari ini kami dilayakkan oleh iman kami dibenarkan. Dan kami boleh mengalami berkat, damai, sejahtera, sukacita Allah yang besar. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Terus Engkau tinggal di dalam hidup kami. Kami terus terima Engkau. Dan Engkau boleh berkenan memimpin, menyertai, meneguhkan, menguatkan, supaya kami dapat melangkah dalam hari-hari hidup kami, waktu demi waktu. Kami mengalami kekuatan bersama dengan Tuhan. Kami tidak mengalami kekeringan rohani,
kami tidak mengalami kematian iman, tetapi kami semakin teguh, semakin tekun mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, semakin setia, dan kami tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu, kami pasti diberkati. Dan hamba-Mu boleh berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang masih tetap dalam persoalan pergumulan. Tuhan tolong kuasa-Mu nyata, firman-Mu bekerja, kuasa firman memulihkan, membangun iman percaya kami, sakit penyakit kami disembuhkan, kesulitan perekonomian Tuhan pulihkan, membukakan jalan pintu berkat yang dari surga, rezeki dari timur, selatan, barat, utara, Tuhan bukakan, memenuhi, memberkati umat-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati jemaat-Mu, memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan pagi hari ini yang sudah bersama-sama dengan kami. Limpahkan berkat-Mu yang terbaik, dan kami boleh mengalami pemenuhan setiap kebutuhan di dalam berkat damai sejahtera dan sukacita Allah yang sungguh luar biasa. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak, pendidikan mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, kesehatan, hikmat, takut akan Tuhan. Tuhan berkati kekuatan yang datangnya dari surga. Tuhan limpahkan berkati dalam berkat damai sejahtera Allah yang sungguh luar biasa. Jaga, lindungi, sertai umat-Mu, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga, mengawal, pagari dengan tembok berapi, dijauhkan dari setiap kecelakaan dalam bentuk apapun. Karena rancangan-Mu adalah rancangan penuh damai sejahtera, masa depan penuh harapan. Dan kami percaya semua yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan urapi hikmat, marifat yang dari surga, pengetahuan dari surga. Tuhan buat berhasil setiap apa yang dikerjakan oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Hamba-Mu menaikkan syukur dan kami akan menyelesaikannya dalam ibadah syukur bersama dengan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna, dan limpahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkati umat-Mu, berkat perlindungan dari Bapa di surga, di dalam anugerah-Nya, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menyebut-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini Engkau terima dengan hati berlimpah ucapan syukur dan penuh sukacita, berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan Ku agungkan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, sebab Dia yang layak. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya.